kita semua ini bisa jadi pasar kita semua. Kalau dulu memang definisinya sempit tempat, tapi semua orang itu juga bisa jadi pasar. Jadi nggak harus melulu ada tempatnya kan, seperti itu secara fisik ya. Itu jadi people itu bisa masuk sebagai sebutan untuk pasar people. Oke ya, mengadaptasi dengan pasar artinya beradaptasi dengan orang-orang, seperti itu. Produk sesuai pasar artinya produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari orang-orang. Mereknya relevan dengan orang-orang yang ada di masa sekarang. Punya servis juga, kita punya servis yang relevan dengan apa yang dimau orang-orang, sehingga konsep pemasaran itu adalah apa yang jadi need and want, keinginan dan kebutuhan dari si orang-orang itu, konsumen. Kemudian berusaha selalu dekat dengan mereka untuk buat produk dan layanan yang akan dibeli sama mereka dan dapat digunakan sama mereka. Kemudian fungsi dari pemasaran adalah membantu untuk mempersiapkan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang terus-menerus. Dulu orang ke pasar harus berangkat jalan kaki atau naik kendaraan, ada tempat fisiknya. Kalau sekarang skala virtual pun bisa. Orang tidak harus keluar rumah untuk pergi ke pasar. Orang bertemu dengan orang lain itu sudah jadi pasar juga. Jadi ini terus-menerus berubah. Sehingga kondisi lingkungan di masa lalu dengan kondisi lingkungan di masa sekarang itu perubahannya sudah sangat besar, seperti itu. Dulu ke pasar harus bangun pagi karena mungkin jam 10, jam 11 sudah nggak ada pasar, atau mungkin pasarnya mungkin ada hari pasaran tertentu, misalnya di hari apa, coba teman-teman di sini ada yang sering ke pasar nggak? Hari Pasar Senin Wage. Coba saya dikasih contoh Pasar Wage, Pak. Pasar Wage Bukannya tiap hari hanya Senin buka, dan Kamis Ya. kalau di sini, Pak. hanya buka di tiap Wage itu ya. Terus kemudian Enggak sih Pak, kadang Iya, Pak. di ya pas enggak Wage aja sih. nggak Wage aja, Tapi kalau pas Wage itu lengkap Rame. gitu, apa-apa ada. ya itu di masa lalu. Nah seperti itu, jadi udah berubah, udah bukan place lagi, udah bukan tempat lagi, tetapi sekarang pengertiannya lebih luas kayak gitu. Di masa lalu lampu seperti ini dijual untuk siapa? Orang-orang pasar, Pak. Masih aja bahas Itu pasar. yang punya listrik. Di masa lalu lampu pijar dijual di pasar untuk dijual di pasar ya, dijual di pasar untuk orang-orang ya, orang-orang yang membutuhkan penerangan, orang-orang yang membutuhkan cahaya, karena yang ada cuma ini dan mungkin juga nggak seterang dengan lampu-lampu di masa sekarang. Caranya dulu memasarkannya gimana? Lampu pijar itu ditawarkan ke customer atau konsumen sesuai fungsinya untuk bikin terang, untuk menerangi rumah, karena di masa lalu belum ada pesaing. Tapi kalau sekarang tentunya ini nggak akan berhasil karena bentuknya udah kuno, tidak seterang dengan lampu-lampu zaman sekarang ya. Sehingga lingkungan itu bukan berarti secara fisik aja ya, teknologi itu juga lingkungan yang berubah ya. Teknologinya berubah membuat lampu pijar ini jadi ketinggalan zaman jadul. Tapi masih ada pasarnya nggak menurut teman-teman? Masih, Pak. Untuk siapa? nggak ada, Pak. Untuk pencinta barang-barang antik mungkin, Pak. Benar, untuk orang-orang yang suka dengan desain retro misalnya, untuk kafe-kafe misalnya yang dia butuh pencahayaan yang lebih estetik seperti itu. Jadi tetap bisa dipasarkan, tetapi di masa lalu dipasarkan untuk menerangi rumah, di masa sekarang mungkin untuk estetika seperti itu. Jadi produknya sama, lingkungannya yang berubah, cara memasarkannya nanti juga akan berbeda. Ada yang berpendapat kalau marketing itu merupakan soul-nya perusahaan, jiwanya perusahaan. Karena
ya memang tidak bisa dipungkiri ujung-ujungnya adalah sales atau penjualan. Penjualan menghasilkan profit atau keuntungan untuk perusahaan bisa tetap hidup, sehingga secara finansial itu nanti akan menghidupi karyawannya, pemegang saham, pelanggan, mungkin juga lingkungan, karena mungkin perusahaan ada seperti tanggung jawab sosial ke masyarakat seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai soulnya atau jiwanya perusahaan. Nah, kita lihat definisi sekarang. Balik ke tahun 1935 ya. Pemasaran merupakan aktivitas bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ini pengertian secara sangat sederhana. Kemudian 50 tahun kemudian pemasaran, proses perencanaan, pelaksanaan, penetapan harga, promosi, ada distribusi ide, semakin lengkap. Yang menghasilkan kata kuncinya adalah pertukaran. Pertukaran yang dapat memuaskan antara orang, individu dan organisasi. Nah, ini perilaku konsumen ya. Kemudian ilmunya berkembang, gak hanya ilmu marketing tapi berkembang menjadi ilmu perilaku konsumen ya. Ini dia mempelajari mengenai perasaan orang, lingkungan yang mempengaruhi pikiran sama perasaan orang, seperti iklan, kemudian informasi harga, produk, kelas sosial dan macam-macam. Kemudian di era milenial semakin lengkap lagi fungsi organisasi serta serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai pada pelanggan dan membina hubungan dengan mereka. Jadi ada kata kuncinya adalah membina hubungan atau relationship marketing. Jadi ada pelanggan dipandang sebagai sebuah entitas yang penting karena harus ada relasional dengan pelanggan dan dengan perusahaan. Kemudian di tahun 2007 ini balik lagi kata kunci pertukaran muncul di sini, menghantarkan menawarkan pertukaran ya untuk customer, klien, partner dan masyarakat luas. Ada yang mengatakan kalau marketing itu juga seni kemudian ilmu juga untuk memilih sebenarnya target kita siapa, target pasar kita siapa, orang-orangnya itu yang kita target itu siapa, seperti itu, untuk menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, di masa sekarang pasar sudah tidak seperti dulu ya. Dulu ini ada gambar sedang melakukan apa ya, ini ilustrasi ini transaksi online ya. Zaman 20 tahun yang lalu ini adalah hal yang tidak mungkin. Di masa sekarang transaksi online ya, menggunakan laptop atau sekarang menggunakan gadget yang kalian punya, membeli sesuatu di mana sekarang? Apakah di pasar Wage atau di pasar apa? Di toko online. Toko online berarti web store ya, web store. Tapi ada satu lagi pasar yang ada di online. Namanya apa? Shopee. Ya, Shopee itu sebutannya apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu namanya apa? E-commerce Pak. E-commerce bukan sih Pak? Bukan. Marketplace ya. Marketplace atau market itu apa? Pasar Ya. Balik lagi ke pasar, marketplace. Jadi itu adalah namanya electronic marketplace. Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Karena apa? Karena orang-orang bisa berjualan di dalam electronic marketplace itu, sehingga dia sebagai tempat, tapi tempat secara virtual. Nah, di dalam situ ada orang-orang. Jadi pasar sudah tidak seperti dulu lagi, electronic marketplace.